Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Rahmani dari 11 IPS 5 akan mempresentasikan Kerajaan Demak bersama kelompok saya. Nama saya Naila Alivia. Nama saya Darul Tapahida Aiji. Nama saya Zalfa Alika. Nama saya Cut Karma Prabaningrum. Nama saya Deswita Mian Husin. Nama saya Cynthia Putri. Materi Kerajaan Demak. Kerajaan Demak, Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya menjadi kadipaten yang tunduk pada Majapahit. Untuk beberapa tahun sebelumnya, hubungan merenggang dan akhirnya melepaskan diri pada perempat akhir abad ke-15. Letak Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak berkembang dari sebuah daerah yang bernama Bintaro dan merupakan daerah bawahan Majapahit. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sejarah Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa di bawah kepemimpinan raja pertamanya. Kerajaan Demak berdiri pada awal abad ke-16 Masehi, seiring kemunduran Majapahit. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Raja Kerajaan Demak setelah Raden Patah wafat pada 1518 yaitu Adipati Unus 1488 sampai 1521. Adipati Unus adalah putra Raden Patah. Sebelum menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang. Julukan Pati Unus yaitu Pangeran Sabranglot. Muncul dari keberaniannya sebagai panglima tersebut. Pati Unus serbuan kedua ke Malaka melawan Portugis pada 1521. Pati Unus wafat pada pertempuran tersebut. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin Sultan Trenggana dari tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggana naik tahta setelah Pati Unus. Letak Kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Pada periode Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Jakarta kelak berganti. Bentar ya. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Jakarta kelak berganti nama menjadi Batavia. Lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Sultan Trenggana wafat pada 1546. Insidennya saat menyerang Panarukan Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Balambangan Banyuwangi membuat Sultan Trenggana terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggana membuat tampuk kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan yang mengalahkan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana. Sunan Prawata lalu membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Kejadian tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaan Sunan Prawata. Ia lalu memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh Arya Penangsang, putra Surowiyoto, pada 1547. Arya Penangsang menduduki tahta Kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, penguasa Jepara, karena dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Kehidupan politik. Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah 1481 sampai 1518. Negeri-negeri di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam mengakui kedaulatan Demak. Bahkan kekuasaan Demak meluas ke Sukadana, Kalimantan Selatan, Palembang dan Jambi pada tahun 1512 dan 1513. Dan di bawah pimpinan putranya yang bernama Adipati Unus, Demak dengan kekuatan 90 buah
Jung dan 12.000 tentara berusaha membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di selatan Malaka. Karena pernah menyerang ke Malaka, Adipati Yunus diberi gelar Pangeran Seberang Lor, pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Ambisi kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun, upaya ini ternyata tidak berhasil. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transito atau penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan memiliki sumber penghasilan pertanian yang cukup banyak. Demak dalam bidang ekonomi berperan penting karena mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Selain itu, perdagangannya juga maju. Komoditas yang diekspor antara lain beras, madu, dan lilin. Barang tersebut diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Sebagai negara maritim, Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transito antara daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka, dan dari Malaka kemudian dibawa para pedagang menuju kawasan barat. Berkembangnya perekonomian Demak di samping faktor dunia kemaritiman, juga faktor perdagangan hasil-hasil pertanian. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, pengusaha Pajang pada 1556. Hadiwijaya semula sangat setia pada Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Panangsa yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi Fazal atau wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Peninggalan Kerajaan Demak. 1. Masjid Al-Demak yang dibangun oleh pada tahun 1478. 2. Piring Campa merupakan pemberian ibu Raden Fatah yang bernama Putri Campa. 3. Pintu beledok atau pintu petir dibuat oleh Ki Agung Selo. 4. Saka Tatal merupakan saka utama Masjid Demak dibuat oleh Wali Songo. Tiang buatan Sunan Kalijaga tersebut dibuat dari tatal yang diikat dengan rumput rawadan. 5. Beduk dan kentongan. Beduk ini karya Wali Songo berfungsi sebagai tanda umat Islam menjalankan sholat 5 waktu. 6. Dampar kencana digunakan untuk tempat duduk para sultan dan sekarang digunakan untuk mimbar khutbah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.